Salam sehat saudara-saudaraku. Mari kita dengarkan debat lintas agama dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah keimanan kita. Untuk itu, mari kita dengarkan baik-baik. Terima kasih. Yang terakhir sudah tidak ada menurut Berarti saya, nggak ada nabi lagi yang datang ya? Tidak ada. Nggak ada. Bener nggak Nabi Isa katanya akan datang di dalam agama Islam? Begini Bang, Bukan, dijawab dulu. Benar tidak Nabi Isa akan datang? Nabi ada ya saja ya. Oke, perbaiki dulu sinyalmu karena nampaknya ini kita ngomongnya agak-agak kita ini agak jauh dari Sabang sampai Merauke ini kita ngomongnya. Suara saya baru sampai ke tempat Anda lewat Wesel. Perbaiki dulu sinyal ya, perbaiki dulu sinyal. Perbaiki dulu sinyalmu. Nanti kalau sudah bagus baru naik lagi kemari. Saya pastikan kalau Anda Muslim, pasti Anda akan saya terima dengan baik di sini. Saya kasih Anda karpet merah dan Anda diberi kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Ya, ada Bang Hotan, silakan nyalakan kamera. Oke, terpental. Kita kasih naik ada King Firaun. Oke. Kita kasih naik ada Perajut Handal. Makasih. Ya, Perajut Handal. Selamat pagi, Perajut Handal. Salam. Maaf, salah pencet. Sorry. Maaf ya. Oke. Jangan salah pencet lagi ya. Saya turunkan ya, maaf ya, saya turunkan. Jangan salah pencet teman-teman, jangan salah pencet. Ya, pastikan itu setiap sudut layar itu punya tombolnya masing-masing. Ya, jadi jangan salah pencet. Oke, ini ada Ninjutsu Shinobi. Ya, silakan Ninjutsu Shinobi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Ninjutsu. Mari berdiskusi dengan baik. Silakan. Maaf Bang, saya lagi nggak pakai baju. Oke, baiklah. Kalau gitu saya turunkan dulu ya. Oh ya Bang, saya pakai baju. Oke, kita kasih naik lagi ada Rijal Motor. Des. Rijal Des. Lihat pasti dia. Nih. Des. Kan. Sudah aku bilang pasti Rijal ini apapun nanti Des. Tapi tumben kamu nggak di bengkel, Jal. Tumben kamu nggak di bengkel hari ini. Aku mau mancing, mau liburan aku. Mau mancing. Nggak boleh. Menurut agama Islam, orang Islam nggak boleh mancing. Nggak boleh. Begini, Des. Sekarang kan lagi. Menurut agama Islam, orang Islam nggak boleh mancing. Mau saya tunjukin dalilnya? Nggak usah. Nah, ketakutan dia tuh. Bahkan menurut agama Islam, kamu itu nggak boleh naik mobil. Dari mana? Saya bisa tunjukkan dalilnya, dasarnya bahwa orang Islam itu ya tidak boleh mancing, nggak boleh main catur, nggak boleh naik mobil, nggak boleh nonton sepak bola, nggak boleh. Mau saya kasih tahu dalilnya? Kau jangan asal. Silakan. Mau saya kasih tahu dalil? Oke, apa menurut Al-Quran apa tujuan penciptaan manusia? Enggak apa? Menurut Al-Quran apa tujuannya?
Itu beda. Aduh, ditanya Beda, tujuan beda penciptaan maksudnya. manusia. Menurut surat, saya bacakan. Menurut Quran, tujuan penciptaan manusia itu tiada lain, tiada bukan, hanyalah untuk menyembah Allah. Betul? Betul? Ya, betul. Oke, sekarang saya tanya, apakah mancing itu nyembah Allah? Apakah mancing itu nyembah Allah? Ayo. Kita ada Guys. Jadi ketika kamu tidak nyembah Allah, kamu itu sebenarnya sudah melanggar kodrat penciptaanmu. Orang kamu tujuannya diciptakan hanya untuk nyembah Allah kok, gimana? Bahkan orang Islam tuh nggak boleh tidur. Orang diciptakan untuk nyembah Allah kok, bukan untuk tidur. Gimana kau itu Rijal? Betul? Betul? Aku jawab. Boleh aku jawab sebentar? Silakan. Silakan. Iya, aku mau jawab. Ah. Begitulah indahnya Islam. Islam adalah agama yang diterima oleh semua akal manusia. Mengapa Islam itu diterima? Karena setiap perbuatannya, berjalan, tidur, bahkan mancing pun, orang-orang beriman itu adalah ibadah kepada Allah. Ingat itu, begitu indahnya Islam. Jadi mancing itu ada. Oke, benar. Jadi mancing itu ibadah. Mancing adalah ibadah, saudara. Ternyata. Bentar, harus gini. Saya sarankan kalian ngarang dulu sebentar. Saya sarankan dibuat hadis baru bahwa mancing itu adalah ibadah. Gitu. Kan harus dibuat lagi hadis baru. Diriwayatkan dari Rijal, diriwayatkan dari ulama, diriwayatkan dari Muhammad, bahwasanya diriwayatkan dari Rijal, mancing adalah ibadah. Itu makanya Sudah? di Al-Quran, setiap orang beriman itu, apapun yang dilakukannya, apapun ya, bukan hanya sholat saja. Mancing itu ibadah. Apapun yang dilakukan, baik Sebentar Rijal, mancing itu ibadah? pekerjaan, bahkan yang lebih indahnya lagi, tidur pun bagi orang Islam, orang-orang beriman itu adalah ibadah. Begitu dalam Islam. Oke lah Rijal, nanti makin sakit kepala saya. Lanjutlah kalau mancingnya. Lanjut ibadah mancing. Aduh. Iya, saya tahu kok teman-teman udah pada bosan dengan dia karena memang nggak ada kualitasnya sama sekali. Tapi ya begitulah ya. Oke, kita kasih naik lagi. Tamu berikutnya ada Usmadin. Apakah dia masih kejam-kejam dan kesetanan? Mari kita saksikan. Apakah sudah berani Usmadin membuka kamera? Boleh saya buka kamera tapi Apakah sudah berani membuka kamera? Apakah sudah berani buka topinya? Kita beri kesempatan dia. Gimana? Penyembah Muhammad, penuhan Muhammad dalam kubur, berani kau menyalakan kameramu? Halo? Kamu buka kau punya topi. Ayo. Punya topi. Penuhan Muhammad yang berseru-seru kepada mayatnya Muhammad dalam kubur. Silakan nyalakan kamera. Berani? Penyembah Paulus. Berani? Penyembah Paulus. Kamu berani buka topi enggak? Adakah kami berseru-seru kepada Paulus seperti orang Islam? Mereka berseru-seru kepada Muhammad. Muhammad. Kau panggil Muhammad di kuburnya. Berani menyalakan kamera? Udah botak. Berani? Enggak berani buka topi. Oke, tidak berani menyalakan Nggak berani kamera. buka topi. Nggak ada perubahan. Oke, kita bersihkan dulu dia. Tapi buka kau punya topi. Kita bersihkan dulu dia. Teman-teman sekalian ya, seperti yang saya katakan, jikalau Anda Islam, banggalah dengan keislamanmu. Di sini nggak ada kok. Sini cuma pertanyaan sederhana. Kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa yang datang malah Nabi Isa? Nah, kau naik ke sini, ayo, saya kasih kesempatan. Ya, saya masih ingat uploadan video pertama kali saya upload video di Tok ini itu adalah tema saya ini. Saya masih ingat. Ini mengulang tema ya 8 bulan yang silam. Ya, 8 bulan yang silam saya angkat tema ini. Di sini saya bertanya kepada seorang perempuan waktu itu pada tema ini. Ya kan? Kalau Muhammad Nabi terakhir, lalu kenapa yang datang itu malah Nabi Isa? Nah, si perempuan itu akhirnya mengakui bahwa Muhammad bukan Nabi terakhir.
Lalu banyak muslim kejang-kejang di kolom komentar. Ini konten juga yang menyamar katanya. Dasar orang tidak pernah belajar agama katanya. Tapi heran cuma di kolom komentar saja ngomongnya. Datang ke sini tiada mampu dan tidak saudara. Ayo. Ya. Silakan yang muslim, ayo nih. Ini pertanyaan ringan nih. Saya tahu otak kalian kecil. Kalau bahas yang tinggi-tinggi kalian nyampe. Ya. Jadi saya bahas yang ringan-ringan saja, yang sedang-sedang saja ya. Ayo. Murdi Lombok. Ya, silakan Murdi Lombok. Silakan. Selamat pagi menjelang siang Murdi Lombok. Selamat pagi. Ya, silakan Murdi Lombok, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Selamat pagi Bang Edis yang gagah. Selamat pagi, silakan Bang Murdi, nyalakan Bang kamera Edis Anda. yang gagah. Kalau Bang Edis mau buka topi dan kacamata, saya buka open Kita kamera langsung ya, tenang. biar Oh, adil. kita harus jurus-jurusan. Jos! Berat. Oh, sini Anda nantangin saya. Ayo. Nandar kayaknya nantangin saya. Ayo. Silakan, naik. Kalau congornya besar terus, ya kita tendang. Gimana Nandar? Gimana? Halo, Edis, kemana Dis? Ya gimana? Kamu kan yang naik ke sini, Ya, ada apa? kita gini. Gua menantang lu debat di Superboy, temanya tauhid atau trinitas yang diajarkan oleh Nabi Musa. Mana? Berani nggak? Kenapa nggak di sini? Boleh di sini? Boleh, ayo. Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan oleh Musa. Boleh, ayo, boleh. Ayo. Boleh? Ya. Boleh. 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 Siap. Yo. Ayo boleh. Ayo. Yo. Ya udah. Kita 5 menit, tektokan aja langsung. ya, silakan. Temanya tauhid atau trinitas yang diajarkan oleh Musa. Boleh, silakan. Oke, kita pemanasan dulu ya. Langsung saja. Kenapa? Nanti kan Enggak. panas sendiri. Karena Enggak, kamu yang maksudnya mengajukan gini. tema, silakan saya kasih kamu kesempatan. Iya. Nggak, maksudnya pemanasan dulu. Soalnya Bukan, gini. sekaligus saya membantah gini. Kan banyak kalian yang takut sama saya. Juma takut, kamu pun sempat ketakutan, Yusuf PI takut. Cuman Jangan kamu sekarang yang udah memframing. berani. Ini saya dikasih ngomong atau enggak? Ya udah. Ngomong dulu. Saya pengen mematahkan tuduhan-tuduhan kalian mengatakan bahwa saya ini penghujat. Bahkan saya menantang, kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan saya fitnah, nggak usah lapor-lapor polisi, saya lompat dari Monas. Kalau sempat ada Muslim yang mengatakan bahwa saya memfitnah ajaran agama Islam, siapapun itu berlaku seumur hidup. Silakan. Ini aku, teman-teman tolong ya, yang oten-oten jangan main report. Dan satu hal Dis, ketika kita berdiskusi tiba-tiba nih aku end live, itu bukan gua kabur ya, itu di report. Dan masih ada akun gua yang lain, jadi jangan framing Nandar kabur gitu. Jangan ya. Baik. Itu di report. Makanya teman-teman Kristen jangan main report ya. Kita diskusi saja. Oke. Baik. Kita putar dulu waktunya. Karena kamu yang mengajukan tema, silakan. Ya sebentar Dis, gini Dis. Sebentar dulu Dis ya. Ini gua kan baru live, belum ada yang nonton, terus belum ada tap-tap layar. Supaya room gua kuat, ya ditunggu waktu dulu biar teman-teman tap-tap layar. Nggak apa-apa, ya? sambil berjalan aja, kan bisa. Nanti Boleh kan lah, jalan boleh. sendiri, nanti kalau kurang panjang nanti dipanjangin durasinya. Ayo silakan. Boleh ya? Oke, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Baruk Hashem, baruk atah Adonai Elohenu melek haolam. Hi Adonai Elohenu hu Elohai ha Elohim. Payomer Yesus Hamasiah, berkata Yesus Kristus, Hosana leben Abdullah. Hosana leben Abdullah, Hosana ila Rasulullah SAW. Hosana bagi Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi. Baik teman-teman, kalau kita mengeksplorasi baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Torah, di dalam Sefer Beresit, Semot, Paikra, Bamidbar, Debarim, tidak pernah ada satu nabi pun
yang mengajarkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Karena itu bukanlah ajaran dari para nabi, melainkan dari Tertullianus abad ketiga, Hippolytus abad kedua, bukan abad kedua, abad ketiga juga, dan Origen. Saya tunjukkan. Ya. Saya tunjukkan datanya. Di dalam Keluaran 20. Des, Ya, jangan termenung kau. kan waktu kamu. Nana. Terima kasih teman-temannya. Saya nggak bisa ngomong karena nanti Nandar takut baper. Orangnya suka baperan dia. Jadi saya diem aja kalau dia ngomong. Silakan. Baik. Kita lihat teman-teman ya. Tuhan Yahudi itu mengaku sebagai apa? Sebagai Allah. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, saya tunjukkan ayatnya. Di mute please. Suaramu noise dis. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Di dalam bahasa Ibraninya, Anohi Adonai, aku adalah Allah, Eloheha Tuhan kamu, Asher Hosyatiha, Me'eret Misraim Mibait Abadim, yang telah mengeluarkan engkau dari negeri Mesir, ya Misraim, Mibait Abadim, dan dari rumah perbudakan. Di ayat ketiganya, teman-teman lihat ya, Lo yih leha Elohim, dan jangan ada padaku Tuhan yang lain, Aherim Alpanaya. Nah, baik di dalam Torah maupun di dalam Al-Quran, Tuhan ini mengaku sebagai singular, dan Tuhan itu mengaku bahwa dirinya itu adalah satu dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kemudian kalau kita melihat di dalam Keluaran 24 ayat ke-1, ya, ternyata upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel adalah bahwa Tuhan Yahudi itu minta disembah. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Di dalam bahasa Ibraninya, Ve'el Moshe Amar Aleh El Yahweh Ata Ve'aharon Nadab Ve'avihu Ve'shib'i Mizikne Yisrael Vehistaha Pite Merahok. Sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Kalau Tuhan Yahudi itu sangat jelas mengajarkan ketauhidan, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan dan dia minta disembah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah orang Kristen ini menyembah Roh Kudus, sementara Roh Kudus adalah makhluk. Roh Kudus itu adalah makhluk. Mazmur 114 ayat ke-30. Roh Kudus adalah makhluk. Zakaria 12 ayat 1. Roh Kudus adalah makhluk. Pertanyaan saya, di mana Musa mengajarkan kepada Bani Israel kalau Tuhan itu adalah Tritunggal, 3 di dalam 1? Dan di mana nih? Saya masuk Kristen hari ini. Kalau orang Kristen ada yang mampu menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang berbunyi, Tayomer Elohim, berfirmanlah Elohim, Anahnu, kamilah, Aba, Bapa, Pehaben, dan Anak, Perua, Hakodes, dan Roh Kudus, Eloheha. Coba jawab pertanyaan saya, dan silakan Anda paparkan kepada saya tentang Tritunggal yang diajarkan di dalam Torah Musa. Silakan. Terima kasih. Baik. Oke. Ya, sekarang waktu saya Nandar ya. Boleh. Ya, nanti jangan nangis kalau saya lagi ngomong. Baik. Oke, kita tanggapi dia ya teman-teman ya. Baik. Ya, ini adalah mungkin sudah hampir berapa bulan ya, lama kita tidak diskusi, mungkin sudah sekitar 3 atau 4 bulan ya, karena mereka ini sudah difatwa oleh gurunya, jangan berdiskusi dengan saya. Ya, saya ingin membuktikan ya bahwasannya dalam diskusi saya itu nggak pernah menghujat seperti alasannya si Juma begitu.
Tidak pernah sama sekali saya menghujat. Bahkan saya menantang. Kalau ada muslim-muslim bisa menunjukkan saya memfitnah, saya lompat dari Monas. Oke, seperti biasa ya. Ketika Nandar diskusi dengan saya, pasti dia terus yang membawa tema. Kalau saya membawa tema, pasti dia meninggal. Baik. Temanya kali ini adalah Tritunggal atau Tritunggal ataupun Tauhid. Nah, begini. Tadi kamu mengatakan Nandar bahwa di dalam Bible, Tuhan di dalam Bible atau YHWH di dalam Bible mengaku Allah. Nah, ini adalah penyesatan yang nyata, ya. Jadi mereka ini ingin meneruskan apa yang dilakukan oleh Muhammad, mengklaim bahwa Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen itu sama dengan Tuhannya Bani Arab Quraisy. Nggak boleh begitu, Nandar. Ya. Masa Anda mengklaim seperti itu? Kalau Tuhannya Muhammad sama Tuhan yang di dalam Bible sama, pasti perintahnya sama, perkataannya sama. Ya beda, Nandar. Nggak boleh begitu. Nah, sebenarnya poin yang kamu utarakan kan cuma satu, di mana bahwa Musa mengajarkan Trinitas, ya kan? Di mana bahwa di dalam hukum Taurat atau Perjanjian Lama itu ada Trinitas. Nah, tergantung sebenarnya pengertian Trinitas kamu apa dulu. Karena banyak orang di luar sana memahami Trinitas itu tidak benar dan pemahaman mereka yang kamu bawa. Jadi Trinitas itu berbicara bagaimana Bapa, Sang Bapa dan firmannya dan rohnya itu adalah otoritas, ya, bukan. Jadi firman Tuhan itu bukan otoritas lain, roh Tuhan itu juga bukan otoritas lain. Begitu sama seperti kamu. Apakah firman Allah itu, Al-Quran itu adalah titah atau perintah lain atau otoritas lain? Tentu tidak. Ya kan? Bahkan menurut agama kamu pun, Muhammad itu juga otoritas dari Allah. Makanya ketika kamu mentuhankan Muhammad, sebenarnya kamu juga sedang mentuhankan Allah. Kan begitu. Karena Muhammad itu diutus oleh Allah, merupakan pengejawantahan Allah. Walaupun perkataan Muhammad sering tabrakan dengan Allah. Begitu. Nah, begitu Nandar. Jadi pengertian Trinitas itu dulu yang harus kamu luruskan. Nah, nggak ada dalam Bible itu mengatakan jumlah saya 3. Nggak ada. Kalau jumlahnya 1, saya juga 1, Nandar. Kamu juga 1. Gitu loh. Jadi sampai sekarang ini orang Islam, teman-teman, itu masih bingung, gitu loh, masih bingung. Di mana-mana di dunia ini ya pribadi itu ya 1. Kamu 1, saya 1, ya kan? Yesus 1, Bapa 1, Roh Kudus juga 1. Begitu loh. Tapi apakah satunya Roh Kudus sama seperti satunya telur? Ya tentu tidak. Bukan begitu pola pikir Anda. Ya. Nah, di dalam Bible kami, ya, kalau misalnya Roh Kudus itu menyertai 100 orang percaya, ya kan? Apakah di situ lalu ada 100 Roh Kudus? Ya, 100 Roh Kudus pun itu tetap 1 Roh Kudus, begitu Nandar. Jadi ya, mengenai pertanyaan kamu, di mana Musa mengajarkan Trinitas, yaitu di mana Musa ada Roh Tuhan, ya. Roh Tuhan hinggap pada Musa sehingga Musa juga wajahnya berubah menjadi cerah, ya kan, bersinar-sinar. Ada firman Tuhan datang kepada Musa. Jadi ketika firman Tuhan datang kepada Musa, ya itu sudah sama seperti Tuhan itu sendiri, seperti itu. Nah, nanti saya akan bertanya kepada kamu. Pertanyaan saya tolong kamu jawab nanti gini. Di dalam Al-Quran nggak ada namanya tauhid. Di dalam Quran itu selalu kami. Nah, di dunia ini cuman orang Islam yang bilang kami itu tunggal. Namanya kami itu pasti nggak tunggal, Nandar. Nah, ini masalah orang Islam. Kami menurunkan Quran. Nah, kami itu siapa? Coba kalau jawab begitu. Siapa kami itu? Tolong. Masa kami? Nah itu Nandar ya. Tolong kamu jawab. Kalau memang paham paham tauhid itu adalah 1, kenapa di situ kami? Nah, kalau kami tunggal artinya Anda sakit jiwa. Silakan. Silakan. Baik. Baru pemanasan dulu teman-teman ya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Saya sudah berdebat dengan ratusan pendeta, tidak ada yang sanggup mengalahkan saya.
lain ditanya, lain dijawab, dan tidak satu pun dia menunjukkan data. Ya makanya dia nggak berani berdebat dengan saya di Superboy. Pasti pukulan pertama udah hancur. Saya tunjukkan. Ya, Tuhan Yahudi itu bernama Allah menurut otoritas Yahudi. Saya tunjukkan datanya. Ya, teman-teman, ini adalah Sefer Shemot. Sefer Shemot Perek Esrim Mispar Stayim. Anohi Adonai Eloheha. Aku adalah Allah Tuhan kamu. Nah ini rabi yang sangat otoritatif di dalam Yahudi, namanya Rabi Sa'dia Gaon, menjelaskan di dalam bahasa Ibrani. Apa dikatakan? Kalian rekam ucapan saya, kalian rekam pernyataan saya, dan kalian rekam layar yang saya tunjukkan ini. Ini bacaannya adalah Annallahu, sesungguhnya Allah, Robbuka, Tuhan kamu, Alladzi akhrajtuka min balado Misra min bait al-ubudiyah. Tanya Rabi Yahudi yang ada di Indonesia, ini jelas loh bahwa Tuhan Yahudi itu bernama Alef, Lamet, Lamet, He. Jeder. Jeder. Kita ini dulu, kemenangan dulu. Jadi kan saya bertanya kepada Edi Sidabutar, kalau di dalam Yahudi, di dalam Sefer Shemot Perek Esri Mispar Stayim, itu jelas bahwa Tuhan bangsa Yahudi mengaku sebagai God. Di ayat ketiganya, Lo yihyeh leha Elohim aherim alpanaya. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Makanya saya bertanya, saya masuk Kristen sekarang juga. Kalau ada orang Kristen di muka bumi sanggup menjawab pertanyaan saya. Kalau ada orang yang sanggup menghidupkan Paulus dari belatung tulang belulangnya untuk hidup kembali, saya ajak debat, pasti kalah dia. Saya bertanya kepada orang Kristen, di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang mengatakan, Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan. Kata siapa? Kata jamak tidak pernah diterjemahkan menjadi satu di dalam Torah. Elohim itu Tuhan-Tuhan. Diterjemahkannya menjadi satu. Itu namanya plural of majestic. Saya lanjutkan. Pertanyaan saya nggak dijawab. Di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang berbunyi, Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Anahnu, kamilah, Bapa, Aba, Pehaben, Anak, Perua, Hakodes, Eloheha. Kalau ada firman Tuhan di dalam Torah, kalimat semacam ini, saya dibaptis hari ini juga. Satu, nggak dijawab. Yang kedua, saya tanya kepada Anda, kalau Roh Kudus adalah Tuhan, di dalam Torah, harusnya dia juga Tuhan kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga adalah Tuhan yang diperkenalkan Musa kepada Bani Israel. Saya tunjukkan. Tidak ada pendeta, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ya, ini Edis kebanggaan kalian, gak ada data, cuma ngoceh doang. Nih, saya tunjukkan Edis. Ya, ini bahasa Ibrani. Kamu nggak becus bahasa Ibrani sih. Pendeta nggak ada yang becus, kalah sama saya. Ini adalah upacara perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan bangsa Yahudi minta disembah, dan di sini dikatakan Vehistahafitemeraho, sembahlah oleh kalian aku, sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Nah, kalau Tuhan kami sama dengan Tuhan. Terima kasih, kita sudah mendengarkan debat hari ini. Semoga menjadi pengetahuan baru untuk memperkuat iman bagi sahabat kita yang Muslim, semakin paham tentang Quran, dan jangan lupa sedikit bantuan untuk Bang Edis bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak usah. Sekian dan terima kasih.